Oke. Yang pertama ya, posting makanan biasanya kan gini, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, ya posting lah cekrek ya. Nah itu ya, kalau yang dekat memang bisa, yang dekat datang, tapi masa iya makanan sepiring mau dibagi-bagi satu RT ya, kan nggak kebagian gitu ya, gitu. Kecuali memang ya lagi makan bareng satu RT, temennya satu RT ada semua. Itu mah berarti ya kita yang makan, kita yang lihat ya sama-sama itu. Nah kalau memang bareng-bareng ya ternyata yang makannya satu RT, kemudian di nomor handphone WhatsApp-nya memang teman satu RT semua, yang lihat juga teman satu RT semua. Nah itu mah sebenarnya nggak apa-apa. Tapi cuma yang kasihannya kalau ada teman yang jauh lihat ya, kita punya makanan yang bagus ya gimana ya, kan dia jauh ya, sebenarnya sih yang jauh juga nggak mau juga, cuma ngelihat doang ya, nggak ngelihat doang. Tapi yang jelas ya, kalau emang makanannya sedikit jangan diposting ya. Iya, kalau makanannya sedikit jangan diposting. Nih misalkan makanan, kalau kita di rumah punya kue banyak atau punya buah alpukat 10 kilo ya, itu boleh diposting. Saya punya alpukat 10 kilo, siapa yang mau? WhatsApp. Nah itu boleh ya, itu menawarkan diri kepada orang lain. Gak apa-apa yang datang 100 orang juga kita kasih saring satu-satu ya, karena kita punyanya banyak gitu. Tapi kalau makannya sedikit, kasihan yang lihatnya, apalagi ya kasihan nanti ngiler, tahu nggak ngiler? Ya ngiler, orang pengen makan sesuatu ya karena kita posting ya gitu. Itu takut orang lain ngiler. Kecuali tadi kalau makannya bareng-bareng ya ternyata teman-temannya ada semua, teman-temannya ada semua. Nah itu nggak apa-apa diposting di grup. Oh kita makan bareng, foto dulu cekrek, kirimnya di grup aja, jangan di mana-mana ya. Supaya apa? Supaya yang lainnya ya, supaya yang lainnya enggak kepanasan. Ada juga orang lihat WhatsApp status orang itu kepanasan, ada ya. Jangan manas-manasin orang, jangan ya, tidak boleh, kasihan. Kemudian yang kedua, gimana caranya ya? Kita punya uang, ada orang minjem ya, kita punya uang. Sebenarnya gini ya. Sebenarnya gini. Ketika ada yang minjam ya, ternyata kita juga punya kebutuhan. Ya, kita punya kebutuhan. Contoh, ada orang minjem uang 100.000, saya punya uang 500.000. Kira-kira bagaimana sikapnya? Ya, apakah saya kasih atau saya bilang, ya duit sih ada 500.000, tapi ini buat beli gas, ini buat modal dagang, ini buat sekolah anak bayaran sebulan 300.000, ini buat bayar listrik, ini buat belanja bulanan. Kalau 500.000, yang 100.000-nya nanti diambil, apalagi nggak dibalikin lagi ya, nanti kebutuhan saya bakal ya berkurang gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi bukannya kita ada uang nganggur, bukan uang nganggur ya, itu uang ternyata udah di peta-peta ya. Ini 1 bulan punya uang sekian, ini buat bayar ini buat bayar ini buat bayar ini. Bener nggak kayak gitu? Bener. Hari gitu aja nginjem 500.000 atau kepotong jadinya ya, yang harusnya buat bayar ini gitu. Kecuali memang orangnya betul-betul ya, nanti saya gantilah ya sekian gitu. Nah itu ya. Jadi memang bukan berarti pelit, bukan, karena memang sedang ada kebutuhan, sama-sama punya kebutuhan ya. Tapi kalau mau ngasih juga nggak apa-apa ya. Kita punya uang 500.000, ada orang pinjam 100.000, ya udah dah nggak apa-apa dah. Itu mah nanti bisa diundur kebutuhan yang lain, nggak apa-apa dikasih 100.000. Ini mah terserah. Ini mah kan tadi tanyanya gimana caranya ya. Nanti hitung dulu dengan kebutuhan kita ya, apakah sudah terpenuhi. Apalagi perempuan dikasih uangnya masuk suami. Perempuan kalau punya duit sendiri boleh minjemin ke orang lain. Tapi kalau perempuan dapat duit dari suami, itu tanya dulu sama suaminya, karena yang cari duit suami. Bilang sama suaminya, bapak ya atau ayah atau papa gitu ya, ini ada yang minjem duit 200.000, kira-kira boleh atau enggak? Kata suaminya, udah kasih aja ya, suaminya lagi banyak duit ya. Atau kata suaminya, janganlah, kita juga masih lagi ada kebutuhan buat bayaran sekolah anak belum ada. Nah itu seperti itu ya, gitu. Itu makanya tadi yang di awal dibilang kalau minjem duit harus ya amanah. Ya amanah itu ketika seminggu, berarti seminggu harus diganti ya. Jangan melebar 2 minggu, apalagi sebulan, apalagi. Nah itu. Yang ketiga, gimana untuk mengikhlaskan ya sesuatu yang rusak, yang hilang, minta diganti sama Allah. Itu tadi, kita punya hati jangan ya terlalu cinta sama benda. Ya, terlalu cinta sama benda. Makanya setiap apa yang rusak, cepat-cepat bilang dalam hati, ya Allah, semoga Engkau ganti ya.
engkau ganti dengan yang baru atau yang lebih bagus gitu. Ya, sehingga makanya ini dari mindsetnya juga. Awalnya tidak cinta kepada sesuatu benda yang kita miliki. Kemudian apa? Kemudian benda itu pasti rusak dan kita pun pasti sebentar atau lama bakal ninggalin dunia. Ya, kita punya rumah, punya mobil, punya motor, punya emas, benda semuanya itu bakal ditinggalkan. Ya, itu cuma fasilitas aja. Maka kalau memang masih butuh, ya ternyata minta penggantinya kepada Allah, ya Allah minta penggantinya. Ya, jadi minta diganti langsung. Gitu ya, minta diganti ya. Semua orang pasti pernah merasakan rugi ya sayang banget duit 10 juta hilang ya, itu ya Allah tapi nggak apa-apa lah, minta diganti aja yang lebih banyak gitu ya, minta diganti. Kalau orang minta diganti nanti diganti sama Allah, tapi kalau mikirin yang udah hilang ya udah nggak bakal diganti. Misalkan ada uang hilang ya 200.000, dipikirin semalam, ya Allah sayang banget 200.000, coba dipakai jajan ke Alfa, dapat banyak kali ya. Nah itu dipikirin, jangan dipikirin, cepet-cepet berdoa, ya Allah gantikan uang saya yang hilang agar datang lagi penggantinya. Seperti itu, sama aja, emang butuh latihan ya, butuh latihan. Saya juga banyak uang di orang ya. Oh di orang sama uang, saya juga banyak uang di orang ya. Tapi ternyata apa, ya Allah sayang banget ya uang sekian juta hilang begitu saja itu. Tapi ya Allah biarlah aku ikhlas, mungkin ini bukan milik ya, minta diganti dengan sesuatu yang lebih baik ya, dengan sesuatu yang lebih banyak. Ternyata nggak butuh waktu lama Allah ganti lagi yang lebih banyak kayak gitu. Itu namanya belajar ikhlas, melepaskan ya, melepaskan sesuatu yang hilang dari diri kita. Semakin dipikirin, semakin gak diganti sama Allah ya. Tapi semakin dilepas, itu semakin Allah datangkan pengganti ya. Itu seperti itu ya. Jadi ini bukan omong kosong ya, bukan omong kosong. Siapapun pernah ya, saya pun pernah kejadian ya. Uang sekian juta lenyap begitu saja, ternyata ya udah ikhlasin aja dah ya. Biarin nanti Allah ganti. Ternyata benar Allah ganti dengan sesuatu yang lebih banyak. Ternyata sehat aja itu udah syukur ya. Bilangnya apa? Kalau ada uang yang hilang itu bilang aja tumbal ya, tumbal. Jadi 100 misalkan hilang nih ya 200.000, nah ibu hilang 700.000, bilang itu tumbal ya. Tumbal itu ya, kalau itu uang kita pegang itu bakal jadi penyakit, tapi kalau itu uang kita lepas ya, itu penyakit kita lepas. Jadi harusnya besok itu kita sakit, udah hilang uang yang 700.000, itu sama sakit sama penyakit sama musibahnya hilang gitu ya. Kalau kita tahu mah ya, biarinlah uang hilang 500.000, tapi penyakit hilang, musibah hilang ya, keluarga pokoknya yang susah-susah semuanya hilang. Nanti minggu depan, bulan depan kalau kita ikhlas ya, itu bakal datang rizki yang lebih besar insya Allah. Itu namanya ilmu melepaskan atau namanya ikhlas. Udah lepaskan saja ya, lepaskan saja gitu ya, lepaskan saja. Kan ada lagunya, lepaskanlah. Ada ya lagunya ya. Oh, banyak makanya dengerin lagu itu harus dihayati mananya, jangan cuma dengerin musiknya doang. Enggak, saya mah suka dengerin di angkot ya, bukan suka dengerin, saya mah dengerinnya sholawatan ya, murotalan gitu. Itu ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus kita memperbaiki diri ya, memperbaiki diri ya, agar nanti Allah ya akan memperbaiki hidup kita gitu. Terus juga kalau emang punya amanah hutang ya, itu punya niat bu dalam hati, niat dibayar. Orang kalau dalam hati nggak mau niat bayar, itu nggak akan bayar, nggak akan lunas ya, nggak akan lunas. Makanya dalam hati, ya Allah saya niatkan kalau bulan depan saya punya uang ya, pasti yang saya dulukan bayar adalah hutang saya. Nah itu yakin bakal dapat ya uang yang bisa untuk bayar hutang gitu. Tergantung niat. Kalau niat bayar hutang, Allah kasih rizkinya. Tapi kalau niat menyepelekan hutang, itu nggak bakal dikasih rizki yang banyak sama Allah. Niat ya, tergantung niat ya. Pokoknya niatin dulu ya, pasti ada rizkinya, pasti ada miliknya gitu. Baik, itu saja yang dapat disampaikan ya. Jangan lupa berdoanya kapan? Berdoanya malam tahajud ya. Berdoanya di sepertiga malam tahajud doanya ya. Jangan kencing doang ya. Jadi malam kudu tahajud berdoa, nanti Allah ganti gitu. Udahlah ya, tinggal banyakin bersyukur aja hidup mah ya. Kita bisa hadir pengajian sehat walafiat, pulangnya bawa beras juga itu sudah bersyukur ya, sudah bersyukur, berkah,
Alhamdulillah ya, alhamdulillah masih bisa nyangu ya, gitu. Bersyukur. Bersyukur. Ini mah udah bersyukur semuanya ya, udah bagus yang ada di sini, bagus ya. Dah. Sebab ada orang yang masih ada di bawah kita. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.